Amerika mulai merapat ke Palestina, Israel dalam bahaya ganda. The United States is a partner in this work to improve the day-to-day lives of the Palestinian people. That's why when I came to office, I reversed the policies of my predecessor and resumed aid to the Palestinians. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tak dapat dipungkiri jika Amerika Serikat mulai mendekati Palestina dan sedikit demi sedikit memberi dukungan dengan mengecam aksi Israel di tepi barat hingga melarang Zionis Israel membangun pemukiman ilegal. Bahkan ribuan warga di Amerika melakukan aksi untuk meminta kemerdekaan penuh bagi Palestina. Hubungan antara Amerika Serikat dan juga Israel kembali diuji kala Washington terlihat mulai mendekati Palestina. Upaya pendekatan Amerika ke Palestina terlihat kalau Washington berencana membuka kembali kantor konsulat mereka di Yerusalem. Namun, langkah tersebut ditentang oleh Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel menilai tindakan itu merupakan bentuk pengakuan Amerika terhadap Palestina. Amerika sendiri memang beberapa kali mulai vokal membela kepentingan Palestina. Kenapa Paman Sam kini mulai berkoar berkala atau berkoar bela kepentingan Palestina? Yerusalem sendiri merupakan titik panas antara Israel dan Palestina. Keduanya telah lama memperebutkan kota itu untuk dijadikan ibu kota di masa depan. Tak hanya itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken turut mendukung kebijakan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pada akhirnya muncul kemungkinan pengembalikan kembali upaya untuk mencapai solusi dua negara yang kami percaya merupakan satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara demokratis Yahudi. Dan tentu saya memberikan warga Palestina sebuah negara berhak mereka terima, kata Blinken. Selain itu, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Jalina Porter ikut mengecam rencana Israel yang ingin memperluas pemukiman baru di tepi barat pada Mei ini. Kami sangat menolak ekspansi pemukiman yang bakal meningkatkan tensi dan menghancurkan kepercayaan antara pihak-pihak terlibat, kata Porter dikutip dari Al Arabiya. Selain itu, Duta Besar Amerika untuk Israel Tom Nides juga mendesak investigasi atas kematian jurnalis Al-Zarzi atau Al Jazeera Shirin Abu Akleh atau Abu Akleh tewas saat meliput operasi militer Israel di kota Jenin, tepi barat. Heboh bukannya didukung Amerika, Israel malah ditantang Amerika Serikat karena mau bangun 4.000 rumah pemukim ilegal lagi. Rupanya hubungan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi mesra, pasalnya rencana-rencana rezim Zionis di Palestina ditentang keras bahkan dilarang oleh ribuan petinggi Amerika Serikat yang menyebut para Yahudi itu sebagai serakah. Di sisi lain, hal ini juga diungkapkan jika telah semakin banyak warga Amerika yang memilih untuk Palestina merdeka. Amerika Serikat mengaku sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel menyetujui lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller. Amerika Serikat sangat terganggu oleh pengumuman rencana pemerintah Israel untuk memajukan lebih dari 4.000 unit pemukiman baru di tepi barat dan perubahan pada sistem perencanaannya
lainnya yang dapat mempercepat persetujuan. Perluasan pemukiman merupakan hambatan bagi perdamaian, kata Miller di Twitter seperti dikutip dari Anadolu Agency. Dia menambahkan bahwa Amerika Serikat menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. Selain Amerika Serikat, dunia internasional juga mengecam rencana Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah pendudukan. Militer juga meminta pemerintah Israel untuk memenuhi komitmen yang dibuatnya di Aqaba, Yordania, dan Sharm el-Sheikh, Mesir untuk kembali ke dialog yang ditujukan untuk dieskalasi. Menurut penyiar publik Israel Kan, Israel juga akan mulai memajukan reformasi peradilan mulai minggu ini. Israel telah berada dalam kekacauan politik dalam beberapa bulan terakhir atas reformasi peradilan yang direncanakan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dipandang oposisi sebagai perebutan kekuasaan demi otoritas eksekutif. Netanyahu bagaimanapun menegaskan bahwa rencananya akan meningkatkan demokrasi dan memulihkan keseimbangan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bulan Maret, Netanyahu yang diadili karena korupsi tunduk pada tekanan mengumumkan penghentian sementara rencana tersebut di tengah protes di seluruh negeri. Baku tembak pecah di tepi barat bikin gerombolan tentara Israel tewas dan pemukim ilegal terluka. Begini kronologinya. Mencekam, itulah kondisi yang dapat menggambarkan situasi di tepi barat saat ini. Hal yang jarang terjadi pun terjadi setelah beberapa tentara Israel tumbang akibat ditembus timah panas. Dan juga berdampak pada beberapa pemukim yang berada di sana. Tentu hal ini sangat genting karena perpecahan makin meningkat setelah permintaan gencatan senjata. Sementara itu, 5 orang Israel terluka dalam penembakan di tepi barat pada Selasa 20 Juni 2023. Menurut media lokal yang dilansir Anadolu Agency, seorang pemukim dan 4 tentara diserang dari satu mobil yang melaju kencang di pos pemeriksaan militer Rihan dekat Jenin, ungkap laporan penyair publik Israel Kan. Tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan itu. Pasukan Israel meluncurkan perburuan untuk para penyerang. Kan mengatakan mobil yang digunakan dalam penembakan itu ditinggalkan dan habis terbakar setelah penyerangan tersebut. Channel 14 Israel mengatakan tentara menutup kota Palestina di dekat pos pemeriksaan Rihan. Setelah serangan itu, ketegangan meningkat di kawasan tepi barat dan jalur Gaza seiring aksi brutal Israel menembaki warga sipil Palestina dalam sejumlah penggerebekan.